Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhlis dari SMP Negeri 2 Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya adalah guru ilmu pengetahuan alam SMP yang mengajar di jenjang kelas 7 dan 9. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang listrik statis. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Anakku sekalian, mungkin selama ini sering melihat adanya petir di bulan musim hujan, di bulan Oktober, November, Desember. Apa yang terlintas di benak anakku sekalian melihat petir? Mungkin anakku sekalian ada yang merasa takut dengan petir ini, karena petir ini membawa mara bahaya. Mungkin anakku sering dengar ada seorang yang kena petir, ada yang bertanya-tanya, kok bisa Pak kena petir? Kenapa bisa terjadi petir? Inilah yang akan kita bahas hari ini, karena petir adalah salah satu dari contoh kehidupan sehari-hari listrik statis. Jadi anakku sekalian, untuk memahami tentang listrik statis ini, maka terlebih dahulu kita akan membahas tentang atom, muatan-muatan listrik pada suatu benda karena sangat erat kaitannya dengan listrik statis. Tentunya saja anakku sekalian, pada saat anakku sekalian menyentuh layar TV yang saat menyala, maka tangan anakku sekalian akan terasa ada semacam muatan-muatan listrik. Jadi perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwa dalam sebuah unsur atau suatu benda ada namanya atom. Atom itu adalah merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang sudah tidak dapat dibagi lagi secara reaksi kimia biasa. Lapisan atom itu terbagi atas dua, yaitu yang pertama adalah kulit atom dan yang kedua adalah inti atom yang berada di tengah-tengah atom itu sendiri. Kemudian di inti atom itu atau yang disebut dengan nukleus atau inti atom terdiri atas dua partikel, yaitu partikel positif yang dinamakan dengan partikel proton, sedangkan yang lainnya adalah partikel neutron atau partikel yang tidak bermuatan terdapat di dalam inti atom. Kemudian di kulit atom terdapat partikel negatif yang disebut dengan elektron. Elektron ini akan bergerak memutari inti atom, jadi sebuah atom itu terdiri atas inti dan kulit. Kulit itu ada bisa saja beberapa kulit, beberapa lapisan. Ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Lantas apa saja contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu yang pertama adalah petir. Listrik statis terjadi ketika terbentuknya petir saat hujan. Pada saat akan hujan, kumpulan awan akan membentuk awan yang besar yang mengandung air sehingga terjadilah gesekan antara awan satu dengan awan yang lainnya. Pergesekan ini mengakibatkan elektron bergerak bebas hingga membentuk gesekan muatan listrik yang turun dari awan ke dataran bumi untuk dinetralkan dan akibatnya terjadilah petir. Berikutnya adalah penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gosokan kain sutra dan kain wol. Gosokan antara kedua kain ini mengakibatkan terjadi reaksi tarik-menarik antara dua benda tersebut. Hal ini karena elektron dari batang kaca akan berpindah ke kain sutra sehingga batang kaca akan memiliki muatan positif. Lalu batang kaca memiliki muatan negatif karena adanya elektron yang berpindah. Penggunaan listrik statis berikutnya adalah gosokan batang plastik dengan kain wol.
Kedua benda tersebut sebelumnya bermuatan netral, tetapi saat dua benda tersebut digesekkan, maka akan terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke penggaris plastik. Hal ini disebabkan karena penggaris plastik memiliki muatan negatif dan kain wol memiliki muatan positif. Kemudian penerapan listrik yang ketiga, yang keempat yaitu tangan didekatkan dengan layar televisi. Ketika tangan kita didekatkan dengan layar TV yang baru saja dimatikan, misalkan aku sekalian baru nonton film kartun, kemudian anakku matikan, coba anakku sekalian letakkan tangannya di layar TV pada saat baru matikan, maka rambut halus yang ada di tangan kita ini akan berdiri. Kenapa berdiri? Karena termasuk dalam listrik statis. Jadi kemudian penerapan yang terakhir yaitu percikan api pada ban trek dengan jalan raya. Coba Bapak-Ibu sekalian perhatikan mobil-mobil trek besar seperti mobil trek tangki bensin, maka karena adanya gesekan antara ban mobil dengan truk di jalan raya menghasilkan muatan listrik negatif. Sedangkan bagian badan logam itu atau truk yang berdekatan dengan ban menjadi bermuatan positif karena adanya induksi. Hal ini dapat berakibat pada munculkan percikan api dan ini sangat berbahaya dan dapat membakar muatan mobil, apalagi mobilnya mengangkut bahan bakar yang sudah terbakar seperti bensin. Inilah 5 contoh penggunaan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Semoga anak-anakku sekalian dapat memahami, kemudian memahami bagaimana penggunaan listrik statis konsepnya, kemudian mengapa terjadi hal-hal yang berhubungan dengan listrik statis ini. Demikianlah pertemuan kita hari ini tentang penerapan listrik statis, yang tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memahami penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Bapak harapkan anakku sekalian sudah dapat memahami fenomena alam seperti fenomena petir, kemudian peristiwa terjadinya kebakaran pada truk tangki bensin, kemudian pada saat anakku sekalian misalkan menyalakan televisi sudah paham mengapa anakku sekalian pada saat memegang TV yang baru mati itu ada perasaan, ada bulu-bulu kita berdiri. Ini adalah semua adalah karena adanya listrik statis. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam belajar. Insya Allah kita akan bertemu dalam pembelajaran berikutnya yaitu materi tentang listrik dinamis. Sekianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.